Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas manajemen proyek B, Informatika Undip. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai risk management analysis. Perkenalkan, nama saya Abdillah Gautama Putra, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi resiko. Nah, di dalam identifikasi resiko ini kami mengambil contoh aplikasi dari Serif, yaitu Storage of Informatics, yang mana aplikasi tersebut berguna untuk mengelola data-data anggota di himpunan Informatika Undip. Nah, di identifikasi risiko, kami membuat sebuah mind map di mana mind map tersebut berisi requirement, analysis dan design, implementation, testing. Untuk requirement sendiri terbagi lagi menjadi wawancara. Analisis dan desain terbagi lagi menjadi analisis kebutuhan, analisis web, dan desain web. Lalu implementasi, ada implementasi web. Dan testing dibagi lagi menjadi development testing, acceptance testing, dan release. Nah, untuk kondisinya ada 3, yaitu kondisi terkini, kejadian tak terduga, dan pencapaian tak terduga. Untuk kondisi terkini ada requirement, yaitu wawancara klien yang pada saat terjadi pandemi sehingga wawancara dalam menentukan requirement dilakukan hanya via online saja. Yang kedua, analisis dan desain. Analisis dan desain ini terhambat kebutuhannya dalam membangun proyek, di mana akan berpengaruh pada durasi pengerjaan proyek yang semakin lama. Lalu analisis model, jadwal diskusi yang tidak menentu dalam pengambilan keputusan untuk menganalisa model. Desain aplikasi, desain kurang maksimal karena hanya berdiskusi melalui via online. Implementasi, di sini pengerjaan dalam membangun website akan menjadi sedikit terganggu dikarenakan akses internet yang berbeda-beda di tiap daerah. Lalu testing, development testing, di sini ada pengujian di tahap pengembang akan terhambat karena mungkin terdapat bug atau defek yang sifatnya tidak pasti. Acceptance testing, pengujian di tahap ini memiliki kendala juga karena tidak dapat bertatap muka secara langsung yang dapat memungkinkan minimnya koordinasi antara developer dengan klien. Nah, release, waktu perilisan aplikasi dengan cara bertatap muka secara langsung tidak dapat dilaksanakan. Nah, untuk kejadian tidak terduga, requirement-nya dapat berubah karena terjadinya beberapa kesalahpahaman dalam wawancara online. Itu bisa terjadi. Untuk analisis dan desain, dianalisis kebutuhannya adalah kebutuhan WiFi atau kuota akan meningkat disebabkan pengerjaan yang semakin lama. Untuk analisis dan model, perubahan atribut dokumen, desain aplikasi itu timbul kesalahpahaman karena sulitnya bertatap muka dengan stakeholder sehingga desain web kurang sempurna. Lalu untuk implementasi, kurang pantauan manajer proyek secara langsung membuat waktu pengerjaan tidak sesuai jadwal dan bahkan tertunda. Nah, untuk development testingnya, terdapat bug atau error yang ditemukan developer sehingga dibutuhkan pengerjaan ulang. Acceptance testing, klien tidak tahu apa saja yang diuji. Release, klien melakukan penundaan rilis karena alasan di luar kontrak selama pandemi. Nah, untuk yang terakhir ini pencapaian tak terduga, di mana requirement-nya adalah klien mau membayar dengan harga tinggi meskipun requirement-nya berubah menjadi tidak kompleks. Untuk analisis kebutuhan, biaya yang memenuhi kebutuhan WiFi atau kuota membengkak. Untuk analisis model, hasil dari analisis model akan melalui pengajian ulang untuk menyesuaikan atribut baru. Desain aplikasi, klien menyetujui desain web yang sudah ada meskipun desain web tersebut kurang sempurna hasilnya. Untuk implementasi, aplikasi yang dikerjakan oleh developer kemudian tidak sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan dan hasilnya pun tidak seperti yang diharapkan. Nah, untuk development testing, bug atau error tidak dapat teratasi dengan baik. Program perlu pengerjaan ulang. Acceptance testing, tidak diketahui dengan jelas masalah pada aplikasi. Nah, untuk rilis, klien tidak puas karena proses rilis yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tabel untuk menilai resiko berdasarkan frekuensi dan juga dampaknya. Di sini dapat dilihat bahwa penggolongan penilaian suatu resiko itu dapat dibentuk dalam sebuah matrik, yaitu dapat tergolong sebagai low, medium, dan high. Bagaimana kita bisa menilai sesuatu resiko itu low, medium, atau high? Kita bisa menilainya dengan mengalihkan frekuensi dikali dampaknya. Berkisar antara nilai 1 sampai 3, kemudian kita bisa menentukan apakah suatu resiko itu tergolong low. Sesuatu resiko itu tergolong low jika memiliki nilai 1 sampai 2, tergolong medium jika memiliki nilai 3 sampai 5, dan tergolong high jika memiliki nilai 6 sampai 9. Nah, kemudian dari tabel penilaian risiko berdasarkan kejadian tak terduga di atas, kita mengetahui bahwa ID risk R1 memiliki skor likelihood medium dan dampaknya high. Nah, likelihood medium itu merupakan nomor 2 dan dampak yang high itu nomor 3, berarti R1 ada di zona merah ini. Kemudian selanjutnya R2, dia memiliki skor likelihood low dan dampaknya low, berarti R2 ada di sini. Kemudian R3 low dan medium, low dan medium, R3 ada di sini. Kemudian untuk R4, dia memiliki skor likelihood low dan dampaknya medium, berarti dia ada di R4 juga sama dengan R3. Kemudian R5, dia memiliki skor likelihood medium dan dampaknya high. R5 ada di zona merah ini, medium dan high. Kemudian untuk R6, dia medium high sama. R7 medium dan low, likelihoodnya medium dan dampaknya low. Kemudian R8 dia memiliki likelihood low dan dampaknya low. R8 ada di sini. Nah, berikut adalah pemetaan dari tabel penilaian risiko berdasarkan kejadian yang tak terduga dalam tabel likelihood. Seperti ini. Nah, dari tabel penilaian risiko di atas, dapat kita simpulkan bahwa untuk menghadapi risiko tersebut, kita dapat memberikan respon untuk setiap risiko. Nah, untuk risk ID nomor 1, yaitu requirement dapat berubah karena kesalahpahaman saat wawancara online. Respon yang bisa diberikan itu dengan melakukan komunikasi kembali untuk menegaskan kebenaran requirement. Respon strategi dari risk ID nomor 1 adalah accept. Kemudian untuk R2, yaitu kebutuhan kuota atau wifi akan meningkat. Respon yang diberikan adalah mencari provider yang lebih murah dengan kualitas yang bagus. Respon strateginya adalah transference. Untuk R3, kejadiannya adalah perubahan atribut dalam dokumen. Respon yang bisa kita berikan adalah mengadakan pemeliharaan aplikasi untuk segera memperbaiki kesalahan atau perubahan atribut tersebut dalam perangkat lunak. Strategi responsnya adalah accept. Untuk risk ID R4, kejadiannya adalah desain yang tidak sempurna karena miskomunikasi dengan stakeholder. Nah, strategi yang kita berikan adalah melakukan meeting terjadwal dengan stakeholder. Respon strategi dari R4 tersebut adalah mitigate. Untuk R5, kejadiannya adalah kurangnya pantauan manajer proyek secara langsung akan membuat waktu pengerjaan tidak sesuai jadwal dan bahkan tertunda. Respons yang bisa diberikan adalah project manager dapat secara berkala mengingatkan tim untuk mengerjakan proyek dan terus memantau perkembangan proyek. Respon strateginya adalah mitigate. Kemudian untuk R6, terdapat bug atau error yang ditemukan sehingga membutuhkan pengerjaan ulang. Respon yang bisa diberikan adalah mengadakan pemeliharaan aplikasi untuk segera memperbaiki kesalahan atau fault perangkat lunak. Respon strategi yang diberikan adalah accept. Kemudian untuk R7 adalah acceptance testing, yaitu kejadiannya klien tidak tahu apa saja yang perlu diuji dalam perangkat lunak tersebut.
Nah, respons yang bisa kita berikan adalah memberikan petunjuk atau panduan mengenai komponen yang akan diuji. Nah, respons strateginya adalah enhance atau menambahkan. Kemudian untuk RIS ID nomor 8, yaitu adalah rilis proyek. Klien melakukan penundaan rilis karena alasan di luar kontrak selama pandemi berlangsung. Nah, respon yang bisa diberikan adalah melakukan perubahan kontrak berdasarkan alasan penundaan yang diberikan klien. Respons strategi yang bisa diberikan adalah accept, karena itu murni dari keinginan klien. Nah, begitulah sekian video dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.